semuanya, perkenalkan saya Sita Veronica, salah satu mahasiswa semester 2 jurusan Akuntansi angkatan 2020 Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai analisa dan pemahaman yang saya dapatkan dari artikel yang ditulis oleh Cree Lutley yang berjudul You Cannot Cure Your Employees' Existential Crisis, but You Can Help, atau dalam bahasa Indonesia, Anda tidak dapat menyembuhkan krisis eksistensial karyawan Anda, tapi Anda dapat membantu. Sebagai pengganti, ujian akhir semester mata kuliah manajemen. Ada yang pernah mengatakan bahwa kesuksesan merupakan saat persiapan dan kesempatan itu bertemu. Kita tidak akan pernah tahu kapan kesempatan emas itu akan datang. Di lain sisi, kita juga tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Artikel berjudul You Cannot Cure Your Employees' Existential Crisis, but You Can Help menceritakan tentang pandemi yang terjadi menyebabkan banyak karyawan berpikir tentang apa yang paling penting dalam hidup mereka dan bagaimana menghabiskan waktu lebih banyak untuk berfokus pada tujuan. Berdasarkan survei yang ditulis di artikel ini, terjadi peningkatan jumlah karyawan terutama di kalangan milenial yang memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya yang semula itu 26% menjadi 34%. Dilihat dari judulnya, pemegang keputusan perusahaan seperti manajer digambarkan memegang peran penting dalam masalah ini. Penulis menawarkan 3 cara yang dapat dilakukan manajer untuk melibatkan dan mempertahankan karyawan yang mencari lebih banyak makna dalam hidup mereka. Hal ini dikarenakan semakin manajer memahami dan mendukung kebutuhan eksistensial karyawan mereka, semakin banyak pula karyawan yang dapat dipertahankan. Cara pertama, lihat di luar gaji dan tunjangan materi lainnya dan pikirkan tentang apa yang akan membantu karyawan memenuhi kebutuhan mereka akan makna hidup. Karyawan memerlukan kondisi seimbang antara pekerjaan dan kehidupan sosialnya. Terkadang, karyawan memerlukan waktu untuk fokus mengerjakan tugas dan juga memerlukan waktu untuk quality time dengan orang-orang yang mereka sayangi. Manajer dapat memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini untuk menerapkan sistem kerja yang fleksibel, namun tetap bertanggung jawab. Semakin banyak manajer dapat membantu karyawan untuk mendukung dan menyeimbangkan pekerjaan yang mereka miliki dengan kehidupan yang memuaskan di luar pekerjaan, semakin besar kemungkinan mereka untuk mempertahankan karyawan tersebut, dan juga semakin besar kemungkinan karyawan tersebut untuk bahagia dan terlibat di tempat kerja. Cara kedua, jadikan karyawan lebih berarti dengan membantu semua karyawan apapun jabatan mereka. Manajer dapat melibatkan karyawan untuk memberi ide dan gagasan mengenai suatu masalah. Pada dasarnya, setiap manusia akan merasa senang jika keberadaan dan usahanya dihargai. Manajer dapat memberi apresiasi atas kinerja karyawan yang memuaskan, memberi masukan apabila kinerjanya kurang sesuai dengan harapan, dan bersama-sama mencari solusi ketika dihadapkan pada masalah tertentu. Cara manajer memberi pengertian kepada karyawan penting untuk diperhatikan. Sikap manajerial diktator dan kurang menghargai karyawannya akan mendukung potensi karyawan untuk meninggalkan tempat kerjanya. Pada dasarnya, manajer bersama dengan karyawan akan bersama-sama mewujudkan tujuan perusahaan dengan menerapkan visi dan misi yang sama. Manajer juga dapat menekankan bagaimana organisasi mereka memberi kontribusi yang berdampak pada masyarakat yang lebih luas untuk membantu karyawan menghubungkan upaya individu mereka dengan misi yang lebih besar. Hal-hal tersebut akan membuat karyawan merasa pekerjaan mereka memiliki tujuan yang penting. Cara ketiga, tumbuhkan hubungan kerja yang kuat. Pada masa pandemi ini, banyak pekerjaan yang semula dikerjakan di kantor dialihkan menjadi di rumah. Bekerja dari rumah membuat karyawan lebih memiliki banyak waktu untuk keluarga. Akan tetapi, terdapat hasil survei yang menyatakan bahwa bekerja dari rumah ini dapat memicu rasa kesepian terutama bagi karyawan berusia milenial dan perantau. Biasanya, karyawan tersebut dapat menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang bersama dengan teman-teman sesama karyawan. Di masa ini, kegiatan tersebut sulit untuk dilakukan. Jika sekarang pekerjaan jarak jauh akan menjadi hal biasa, manajer dapat menghabiskan lebih banyak waktu dari biasanya untuk berfokus pada peluang sosial dan memberikan bimbingan untuk mencegah perasaan kesepian pada karyawan. Manajer dapat mengajak karyawan untuk mulai beradaptasi dengan kondisi saat ini. Manajer dapat memfasilitasi karyawan untuk saling mengenal dan saling berinteraksi, baik karyawan senior maupun karyawan baru, dari jarak jauh secara virtual sebagai replikasi kantor. Manajer dapat menggunakan berbagai media seperti Zoom, Google Meet, atau media-media lainnya untuk mengobrol tentang proyek, rapat reguler, ataupun hanya sharing session. Dengan adanya sharing session tersebut, manajer dapat mengetahui masalah apa atau kendala apa yang dialami oleh karyawan.
kemudian bersama-sama mencari solusi akan masalah tersebut. Solusi yang ditawarkan pada artikel tersebut dapat diterapkan manajer untuk menciptakan suasana yang lebih erat antara manajer dengan karyawan lain. Selain cara-cara tersebut, terdapat cara tambahan yang dapat dipertimbangkan untuk melibatkan dan mempertahankan karyawan. Contohnya, dengan memberi berbagai seminar atau pelatihan online yang dapat diikuti karyawan untuk menambah wawasan sekaligus sebagai hiburan di luar kesibukan bekerja. Cara lain, seperti dengan memberi kesempatan karyawan untuk berkembang. Perusahaan dapat mempromosikan karyawan untuk mengisi posisi penting daripada mencari karyawan baru. Hal tersebut akan memunculkan motivasi tersendiri bagi karyawan. Selain itu, di masa pandemi seperti ini, karyawan juga memikirkan mengenai kesehatan diri dan orang-orang yang dikasihnya. Manajer dapat mengusulkan adanya bantuan biaya kesehatan kepada karyawan untuk sedikit mengurangi kecemasan akan adanya pandemi ini. Peran manajer sangat diperlukan sebagai figur atau teladan bagi karyawannya. Akan tetapi, perlu diingat kembali bahwa keberhasilan dan kelancaran perusahaan untuk menjalankan visi misi tidak hanya tergantung pada manajernya saja. Manajer harus mampu membangun tim yang efektif agar berhasil. Untuk mencapai tujuan, perlu adanya kerjasama yang kuat, rasa tanggung jawab, dan rasa memiliki. Semua aspek harus dibenahi. Pembenahan ini dimulai dari motivasi dalam diri sendiri. Jangan sampai krisis eksistensial yang terjadi pada masa ini akan merusak pola pikir dan semangat yang telah dibangun. Maka dari itu, akan lebih baik jika manajer menanamkan mindset positif dan berbagai motivasi kepada karyawannya terlebih dahulu. Mindset positif akan berpengaruh pada perilaku seseorang. Jangan sampai keputusan yang telah dibuat karyawan untuk keluar dari pekerjaannya karena masalah krisis eksistensial yang terjadi pada masa pandemi ini akan disesali di kemudian hari. Sekian video pembahasan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama penyampaian saya. Apabila terdapat kritik dan saran yang membangun, dapat disampaikan di kolom komentar. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih telah menonton and see you later!